Pintu gubuk yang rapuh itu tiba-tiba berderak. Tawa cekikikan di luar semakin nyaring, seakan mengejek ketakutan mereka. Bima segera menggeser sebuah papan kayu tua untuk menahan pintu. Sementara Raka dan Dewi meringkuk di sudut, tubuh mereka gemetar tak terkendali. "Kita harus keluar dari sini," bisik Bima. "Mereka cuma mau kita ketakutan." Lanjutnya. Namun, di tengah kegelapan, Raka tiba-tiba menunjuk ke sudut gubuk. "Lihat!" Suaranya tercekat. Di sana, di antara tumpukan jerami dan debu, sebuah boneka kayu tua yang menyerupai manusia tergeletak. Mata boneka itu terbuat dari batu, dan bibirnya menyunggingkan senyum aneh. Bima dan Dewi tidak memperhatikannya, mereka terlalu fokus pada teror di luar. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Hening. Keheningan yang lebih menakutkan dari suara-suara sebelumnya. Mereka menahan napas, menunggu. Lalu, terdengar suara bisikan, kali ini begitu dekat, seolah berada di dalam gubuk bersama mereka. "Kalian sudah masuk ke dalam lingkaran." Pintu gubuk berderak lagi, kali ini lebih keras. Bima menahan napas, memegang papan kayu erat-erat. Ia tahu, papan kayu itu tidak akan bisa menahan lebih lama. Niko sudah memilih jalan lain. Sekarang giliran kalian. Raka tiba-tiba berteriak. Ia menunjuk ke jendela gubuk yang berdebu. Wajah Niko muncul di sana. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Ia tersenyum, senyuman yang sama persis dengan boneka kayu di sudut gubuk. Bima segera menarik Raka menjauh dari jendela. Ia tahu, itu bukan Niko. Itu adalah ilusi, jebakan yang dibuat oleh makhluk di luar sana. Tiba-tiba, Raka menggeram. Matanya yang tadinya ketakutan, kini berubah menjadi kosong. Ia berdiri, lalu berjalan mendekati pintu. "Raka!" "Jangan!" teriak Dewi. Raka tidak mendengarkan. Ia membuka kunci pintu, lalu melangkah keluar. "Aku mau ketemu Niko." Bima dan Dewi tidak bisa berbuat apa-apa. Raka menghilang di dalam kegelapan. Mereka hanya bisa mendengar suara tawa cekikikan yang kini menjauh, membawa Raka ke dalam labirin yang tak berujung. Kini, hanya tersisa Bima dan Dewi. Mereka saling berpandangan, air mata mengalir di pipi Dewi. Mereka tahu, harapan untuk selamat semakin menipis. Mereka kini benar-benar sendirian, berhadapan dengan teror yang tak kasat mata. Kita harus gimana?" bisik Dewi, suaranya bergetar. Bima menarik napas dalam-dalam, berusaha menguasai rasa takutnya. Ia menatap Dewi. "Kita nggak akan menyerah," katanya, suaranya kini terdengar lebih mantap. "Kita akan keluar dari sini." Mereka tahu, mereka tidak bisa hanya bersembunyi. Mereka harus mencari jalan keluar, atau mereka akan berakhir sama seperti Niko dan Raka. Mereka mengambil keputusan nekat. Mereka akan mencari jalur pendakian yang benar, entah bagaimana caranya. Pintu gubuk mereka buka. Di luar, hanya ada kegelapan dan keheningan. Namun, mereka tahu, bahaya mengintai di setiap sudut. Mereka memulai langkah mereka, berpegangan tangan, mencoba menemukan jalan pulang dari pendakian maut yang mengubah hidup mereka selamanya. Di luar gubuk, udara dingin menyergap. Langit yang biasanya bertabur bintang kini tertutup awan gelap. Bima dan Dewi melangkah hati-hati, berpegangan tangan erat. Senter kecil yang mereka bawa menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus kegelapan. Mereka berjalan tanpa tujuan pasti, berharap bisa menemukan jalan setapak yang mengarah ke jalur pendakian yang seharusnya. "Kita harus fokus," bisik Bima, suaranya berusaha terdengar tegas. "Jangan hiraukan apapun yang kamu lihat atau dengar." Namun, tidak mudah untuk mengabaikan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti melangkah ke dalam dunia lain. Pepohonan di sekeliling mereka seolah-olah bergerak, ranting-rantingnya melambai seperti jari-jari yang mencakar. Dari jauh, mereka mendengar suara Raka dan Niko yang memanggil-manggil nama mereka. "Bima, Dewi, ikut kami." Suara itu terdengar putus asa, namun Bima tahu itu jebakan. Ia mempercepat langkah, menarik Dewi untuk terus maju. "Jangan pedulikan, itu bukan mereka." Tiba-tiba,
Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan cepat. Suara itu seolah-olah mengiringi langkah mereka, mengikuti kemanapun mereka pergi. Tepat di depan mereka, muncul sosok-sosok bayangan yang menari-nari, mengelilingi sebuah pohon besar. Sosok-sosok itu terlihat seperti penari tradisional, namun dengan gerakan yang tidak wajar dan mata yang kosong. Mereka? Dewi berbisik, tubuhnya gemetar ketakutan. Bima tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, mencoba tidak menoleh ke arah tarian horor itu. Namun, salah satu sosok penari itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat, dengan senyum yang menyeramkan. Ia lalu berlari ke arah Bima dan Dewi, dengan langkah yang cepat dan tidak manusiawi. "Lari!" teriak Bima. Mereka pun berlari sekuat tenaga. Namun, sekeras apapun mereka berlari, sosok itu selalu berada di belakang mereka. Kaki Bima tersandung akar pohon, membuat ia jatuh. Sosok itu kini berada tepat di atasnya. Bima mencoba melawan, namun tangannya seolah tak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat wajah menyeramkan itu, yang semakin mendekat, dengan tawa cekikikan yang menusuk telinga. "Bima!" Dewi berteriak, lalu melemparkan senter ke arah sosok itu. Senter itu mengenai wajahnya, membuat sosok itu menjerit, lalu menghilang. Bima segera bangkit. Ia menarik Dewi, lalu mereka kembali berlari. Mereka akhirnya sampai di sebuah jurang. Di seberang jurang, mereka melihat cahaya yang samar-samar. Cahaya itu seolah-olah memberikan harapan. Tanpa ragu, mereka menyeberangi jembatan kayu yang reot. Ketika mereka tiba di seberang, cahaya itu semakin terang. Mereka melihat sebuah desa, dengan rumah-rumah yang menyala. Mereka pun berlari ke arah desa itu, memeluk satu sama lain, menangis bahagia karena akhirnya selamat. Namun, ketika mereka melangkah ke desa itu, mereka menyadari ada yang aneh. Desa itu terasa sangat sepi. Tidak ada suara, tidak ada penduduk. Rumah-rumah terlihat kosong, dan cahaya-cahaya yang mereka lihat berasal dari lilin-lilin yang menyala di setiap jendela. Tiba-tiba, pintu sebuah rumah terbuka. Sosok wanita tua muncul, lalu tersenyum. "Selamat datang," katanya, suaranya serak. "Kalian akhirnya kembali." Bima dan Dewi saling pandang. Mereka tidak mengerti. Mereka belum pernah ke desa ini sebelumnya. Wanita tua itu lalu melambaikan tangannya, lalu Raka dan Niko muncul dari balik kegelapan. Wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka kosong. "Ayo, teman-teman," kata Niko, suaranya datar. "Ini adalah rumah kita." Bima dan Dewi menyadari, mereka tidak selamat. Mereka tidak kembali ke dunia mereka. Mereka telah masuk ke dalam dunia lain. Dunia yang dihuni oleh para pendaki yang tersesat, yang tidak pernah bisa kembali. Mereka melihat Raka dan Niko yang berjalan ke dalam rumah, lalu menghilang. Bima dan Dewi menatap wanita tua itu, lalu menoleh ke belakang. Jembatan yang mereka seberangi telah menghilang. Mereka kini terjebak selamanya, menjadi bagian dari cerita mistis yang akan terus diceritakan, tentang pendaki-pendaki yang tidak pernah kembali dari Gunung Rinjani.